Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Ayu Tribulandari dengan NPM 2012 011127 dengan mata kuliah Politik Hukum Pidana dan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal police itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement police. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial atau social police dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif atau legislative police. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk yang selanjutnya secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda yaitu politek dan bahasa Inggris polis yang bermakna atau memiliki arti politik kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Adanya tiga arti menurut Sudarto mengenai kebijakan kriminal. Yang pertama dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua dalam arti luas. Dalam arti luas yaitu keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga, dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk penegakan norma-norma sentral dari masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Adanya dua sarana dalam menanggulangi kejahatan yaitu yang pertama sarana non-penal. Sarana non-penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada pencegahan atau preventif dalam menanggulangi kejahatan. Yang selanjutnya ada sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada penindasan, pemberantasan dan penugasan atau preventif. Upaya penanggulangan kejahatan sendiri perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Yang pertama, adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Yang kedua, ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dan melalui upaya penal dan non-penal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Pada hakikatnya, kebijakan penal atau penal police, criminal police atau staffer politik. Upaya penal sendiri merupakan suatu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada setelah terjadinya kejahatan atau represif yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.
Untuk yang selanjutnya yaitu urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal hukum pidana. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan merupakan cara yang paling setua peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. Hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan hanya tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena dan tidak boleh diabaikan. Kebijakan penal yang bersifat represif sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalan yang disebut sebagai deterrent effect. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemindanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, maka yang pertama, penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebab, pada hakikatnya, kejahatan merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Yang kedua, penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai masalah hukum semata-mata, tidak boleh lalu berpegangan pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemidanaan yang sempit, tetapi merupakan permasalahan kebijakan, the problem of police. Yang selanjutnya adanya keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana sendiri memiliki keterbatasan. Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Penanggulangan hukum pidana tidak selalu bersifat sejahtera atau welfare, baik tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, tujuan menengah berupa pengendalian kejahatan, maupun tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Hal ini berarti hukum pidana telah gagal melaksanakan fungsinya, yaitu menanggulangi kejahatan atau fungsi primer dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan atau fungsi sekunder. Yang selanjutnya ada kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan sarana melalui non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti yang pertama, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Yang kedua, penerapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli serta pengawasannya. Yang selanjutnya menurut G. Peter F. Nagels bahwa
kriminal polis meliputi 1. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Yang kedua, penerapan hukum pidana. Dan yang ketiga, pencegahan tanpa pidana. Mengingat adanya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal, lebih bersifat tindak pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Maka, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu sendiri antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dapat dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Yang selanjutnya yaitu pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini merupakan kebijakan menyeluruh yang berkaitan dengan pencegahan dan peradilan pidana yang melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural ekonomi, politik, budaya, HAM, dan yang didasari dengan etika dan moralitas bangsa. Untuk itu, kebijakan pencegahan kejahatan selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektivitas yang bekerja, hukum melalui kebijakan legislatif dengan meningkatkan kualitas substansi atau perundang-undangan, kualitas struktur hukum atau kelembagaan termasuk di dalamnya lembaga hukum, penegakan hukum, dan infrastruktur. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Secara struktural, pertama harus dilihat dari lembaga atau badan pembuat hukum, sejauh mana lembaga legislatif itu mampu mengekspresikan nilai-nilai yang diakui dan diterima oleh masyarakat ke dalam substansi hukum pidana, baik hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal atau non-penal juga memerlukan perhatian serius dan keterpaduan. Sebagaimana diketahui, tidak semua persoalan hukum dapat diselesaikan melalui hukum pidana. Pada kasus-kasus tertentu, kebijakan non-penal melalui mediasi mengefektivitaskan pidana denda dan memanfaatkan kearifan lokal dirasakan lebih adil dan hasilnya lebih efektif. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kedua kegiatan dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan pendekatan yang integral ini diharapkan tujuan politik hukum pidana sebagai bagian integral dari politik sosial dapat tercapai. Suatu perlindungan masyarakat atau social defensi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.